Permisi Bu Susi, untuk teman-teman yang lain sudah dihubungi tapi masih centang satu Bu. Oh iya baik, jadi yang nggak masuk siapa nih yang nggak hadir? Ini Romdan. Iya Bu, Romdan, Romdan, Kapal sama Namira. oke ya sudah, nggak apa-apa. Kita sudah presensi di daring ya, kita mulai saja. Sudah ya? Presensi di daring sudah ya? Sudah Ibu. Baik. Sekarang kita lanjutkan ke materi yang baru, yaitu reaksi kondensasi. Ini mekanisme reaksi organik ya. Sudah terlihat di layar? Sudah ya? Slide-nya? Sudah Bu. Ya, baik. Nah, kita mulai. Sekarang saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, kita lanjutkan materi MRO ini, yaitu masuk ke reaksi kondensasi. Apa itu reaksi kondensasi? Ini sebenarnya reaksi penggabungan ya. Jadi menggabungkan dua senyawa sehingga nanti akan membentuk rantai karbon yang lebih panjang. Nah, reaksi penggabungan, jadi penggabungan senyawa organik digabung gitu ya, otomatis nanti rantai C-nya akan menjadi semakin panjang. Nah, ini umumnya terjadi untuk penggabungan senyawa aldehid dan keton. Nah, kita di awal kan sudah membahas senyawa aldehid dan keton ya, namun masih dalam satu molekul sendiri-sendiri. Nah, sekarang senyawa aldehid dan keton itu dapat digabungkan menjadi satu produk senyawa lagi yang tentu saja menjadi lebih panjang. Nah, bagaimana caranya untuk menggabungkan dua senyawa aldehid atau dua senyawa keton ini? Yaitu kita menggunakan bantuan basa kuat. Jadi harus menggunakan basa yang kuat. Nah, contohnya apa basa kuat itu? Misalnya natrium hidroksida atau natrium etoksida ini ya. NaOET, NaOH ya. Natrium etoksida, natrium hidroksida. Nah, dengan bantuan basa kuat ini, maka nanti bisa digabungkan dua molekul aldehid itu. Dengan cara apa? Ya nanti saya jelaskan ya. Menghasilkan, maka produk akhirnya adalah suatu senyawa beta hidroksialdehid. Artinya, nanti terbentuk senyawa aldehid baru di mana pada posisi beta itu terdapat gugus OH. Nah, senyawa seperti ini kemudian disingkat disebut senyawa golongan aldol. Nah, aldol itu apa? Singkatan dari aldehid dan olnya itu alkohol. Karena ada gugus hidroksi tadi OH di posisi beta ya. Contohnya ini adalah senyawa aldehid, etanal ya, etanal atau nama trivialnya kan asetaldehid ya. Ini ada angka 2 di sini, berarti artinya 2 molekul asetaldehid digabung. Ya. Biasanya kita kan bicara reaksi yang nyawa 1 molekul aldehid gitu ya. Nah, ini 2 molekul aldehid digabung. Kemudian dibantu dengan basa kuat NaOH. Nah, maka akan terjadi gabungan dua molekul aldehid ini, namun tidak semuanya gugus aldehidnya masuk ya. Nah, ini hanya ada satu aldehid gugusnya. Kemudian di posisi beta ada gugus hidroksi OH. Beta hidroksi aldehid. Nanti namanya bagaimana ya? Namanya tentu saja karena gugus fungsinya ini aldehid ya, nanti pakai akhiran al ya.
Tapi di C nomor 3 itu ada hidroksi. Jadi 3 hidroksi butanal misalnya gitu. Nah, untuk golongan senyawa yang mempunyai gugus aldehid, kemudian ada gugusan OH di posisi beta, maka ini masuk golongan aldol ya. Kelompok senyawa aldol. Begitu juga nanti dengan keton ya. Jadi artinya nanti baik aldehid maupun keton itu dapat digabungkan, dua molekulnya dapat digabungkan membentuk senyawa organik baru yang memiliki gugusan aldehid jika bahan dasarnya aldehid atau keton ya jika bahan dasarnya keton, dan ada gugus OH di posisi beta ya. Penggabungan ini dapat terjadi dengan bantuan basa kuat. Nah, bagaimana mekanismenya? Nah, di sini ditunjukkan mekanismenya. Sebelumnya apakah sudah punya ini ya, slide ini ya? Sebenarnya slide-nya kan sama ya. Untuk materi MRO ini sudah pernah saya berikan sebelumnya. Sudah ada ya, nanti bisa dibuka. Nah, ini mekanismenya ya. Pertama, itu yang berperan adalah basa kuat tadi. Apa peranan dari basa kuat? Jadi, ini mirip dengan adisi, kalau masih ingat materi kimia organik dasar ya, pada waktu kita bicara reaksi eliminasi, yaitu basa kuat itu akan mengambil hidrogen. Nah, hidrogen apa yang diambil? Nah, yang bersifat asam karena ini yang digunakan basa kuat ya, maka kan basa akan bereaksi dengan asam. Nah, yang bersifat asam dari suatu senyawa aldehid adalah hidrogen pada posisi alfa. Jadi, basa kuat ini nanti akan mengambil hidrogen pada posisi alfa. Ditarik ya oleh basa sehingga akan diperoleh suatu anion. Karbonnya karena kehilangan hidrogen kan jadinya bermuatan negatif atau disebut karbanion. Karbon bermuatan anion ya negatif. Nah, karbon yang bermuatan anion ini sangat potensi atau dapat berperan sebagai nukleofil, donor proton, donor elektron maksudnya. Donor elektron. Nah, karbon yang bermuatan negatif inilah yang nanti akan menyerang ke gugus karbonil dari molekul aldehid yang kedua. Nah, mungkin ini terlalu kecil, sulit ya dilihat. Nah, ini mungkin lebih jelas. Ini ada beberapa tahapan ya dalam mekanisme reaksi kondensasi. Yang pertama ini tadi ya, peranan basa. Basa berperan dulu, ini adalah cepat, ini reaksinya akan mengambil hidrogen alfa yang bersifat asam. Ini hidrogen alfa, hidrogen yang diikat oleh karbon di posisi alfa. Karbon alfa itu karbon di C nomor 1 setelah karbonil ya, atau C nomor 2 jadi. Nah, lihat ini bentuk anion yang terbentuk, ini bisa mengalami resonansi ya, tetapi kita fokus di karbanion C yang bermuatan negatif ini. Ini namanya nolat, ion nolat. Nah,
Ion nolat ini berfungsi sebagai donor elektron. Nah, karena dia punya muatan negatif yang dapat menyumbangkan elektronnya ini kemana? Tentu ke molekul, kan ini mau digabung nih dua aldehid, ke molekul aldehid yang lain. Nah, tentu saja karena bermuatan negatif, maka dia akan menyerang di posisi C karbonil. Menyerang ke C karbonil, maka terjadi pergeseran elektron itu ke arah O, O-nya jadi negatif ya, tapi C-nya sudah nempel tuh di situ. Nah, kemudian ditambahkan air H2O sehingga nanti muatan-muatan O negatif di sini dengan dengan ionisasi H2O kan ada H+, nah jadinya OH. Nah, sehingga terdapat gugus baru yaitu gugus OH pada posisi beta. Terbentuklah senyawa aldol itu. Nah, jadi kan digabung C-nya jadi nambah banyak, nambah panjang, gitu ya. Maka inti dari the heart of the mechanism, inti dari reaksi kondensasi itu adalah pembentukan enolat ini, pembentukan enolat oleh basa kuat. Nah, di situ kemudian akhirnya menjadi sumber elektron, donor elektron ya, bersifat nukleofil yang akan menyerang ke C karbonil dari gugus atas senyawa aldehid yang kedua gitu. Aldehid yang lain ini kan karena mau digabung. Nah, gitu ya. Nah, penggabungan ini dapat terjadi pada dua molekul aldehid yang sama ataupun aldehid yang berbeda. Karena intinya basa itu nanti pasti akan mengambil hidrogen alfa dari mana saja gitu ya, dari aldehid yang mana saja gitu. Nah, kalau aldehidnya sama kan kita anggap saja salah satunya ya yang diambil. Nah, kemudian itu akan menyerang ke aldehid yang lain. Nah, kalau aldehid yang berbeda ya memang akan ada banyak kemungkinan. Gitu. Nah, ini Anda nanti bisa berlatih ya, melihat bagaimana mekanisme reaksi pembentukan senyawa aldol jika dua aldehid digabung. Misalnya ini yang aldehidnya sederhana dulu ya, C-nya 2, berarti kan otomatis basa akan mengambil hidrogen alfa yang ini, kemudian nyerang ke C karbonil ya, dan seterusnya sehingga nanti terbentuk senyawa aldol. Nanti tambah latihan lagi, aldehidnya diganti misalnya. Nah, coba saya mau cek dulu nih pengertian H alfa, coba disebutkan untuk struktur yang terlihat di layar ini, etanal ini, berapa jumlah H alfanya? Siapa? Nabila? Untuk etanal itu berapa jumlah hidrogen alfanya yang dimiliki? Halo, Nabila ada nggak? Ada, Bu. Coba dihitung itu berapa jumlah alfanya. Untuk senyawa etanal. Terlihat nggak strukturnya di layar? Nih. Satu senyawa etanal.
Gimana Mbak Nabila, jangan lama-lama. Hitung Ada 3 bukan, Bu? kok pakai bukan gimana? Masih ragu, Bu? Masih ragu. Kenapa masih ragu? Posisi alfa, berarti gimana posisi alfa itu? Tiga apa 1 apa 4? 3, Bu. Berapa? 3. Yang lain benar nggak? 3? Benar, Bu. Ya, betul ya. Nggak usah ragu. Coba nggak perlu ragu ya untuk menyebutkan ini berapa jumlah alfanya ya, Nabila? Iya, Bu. Nah, sekarang coba lihat senyawa aldehid yang lain. Paras, berapa jumlah alfanya? Dua. Berapa? 2. 2. Nabila betul nggak 2? Ayo Nabila. Betul, Bu. Betul nggak 5? Lima, 3, atau 2? Astri, gimana yang benar? Untuk yang ini alfanya ada 2, Ibu. Soalnya CH3 yang sebelah itu posisinya beta. Ya, betul ya. Jadi untuk propanal, ini C-nya 3 ini ya, maka hidrogen alfanya ada 2. Nah, maka jangan salah mengambil hidrogen ya ketika nanti ada basa yang digunakan. Dia akan mengambil H alfa, H hidrogen di posisi alfa. Kenapa kok harus di posisi alfa? Karena ini balik lagi nih kalau mau nanya seperti itu ya. Karena yang posisi alfa lah yang bersifat asam. Kalau ditanya lagi kenapa bisa bersifat asam? Nah, ada yang masih ingat nggak? Kenapa kok yang asam yang hidrogen alfa yang di posisi asam? Kenapa kok tidak yang di posisi beta? Kok yang asam di posisi alfa? Masih ada yang ingat? Ada yang ingat nggak? Ini harus dicari ya, kalau lupa cari. Ini sudah pernah disampaikan dan berulang-ulang dalam materi kimia organik. Artinya, H alfa bersifat asam itu ada alasannya. Ya, ada 2 alasannya. Buka lagi bukunya. Kenapa? Nah, maka dialah yang akan diambil oleh basa ya. Sehingga terbentuk nolat. Nah, nolatnya ini yang akan nanti berfungsi untuk menyerang ke posisi karbonil. Gitu ya. Jadi Anda bisa berlatih dengan aldehid yang berbeda, tapi di sini dibuat sama dulu aldehidnya. Artinya misalnya C-nya 2, C-nya 3, seterusnya, tapi 2 molekul aldehidnya sama. Karena nanti bisa jadi dalam reaksi ada aldehid yang berbeda ya. Begitu juga Anda bisa mencoba untuk keton. Nah, tadi kan golongan aldehid. Nah, kalau keton gimana? Sama ya. Jadi sama prinsipnya bahwa kalau keton dia akan dapat mengalami reaksi kondensasi. Namun tentu saja untuk keton, karena posisi alfanya itu ada 2 posisi ya, kiri dan kanan dari gugus karbonil ini. Nah, maka nanti untuk misalnya kita melakukan reaksi kondensasi pada keton, tentu akan diperoleh produk yang lebih kompleks atau campuran ya. Karena kan hidrogen alfa yang diambil bisa di 2 posisi. Nah, ini kalau kebetulan kalau dicontoh dalam slide ini itu metil dua-duanya ya yang diikat, itu mungkin tidak
menjadi masalah, artinya bukan problem, sama aja. Namun kalau berbeda, nah ini yang agak sedikit problem karena nanti tentu banyak kemungkinan yang bisa terjadi sehingga dapat diperoleh produk-produk campuran gitu ya. Nah, kemudian ketika kita menganalisis suatu problem ya dari suatu produk aldol, maka kita bisa melihat di mana sebenarnya terjadinya perubahan ikatan atau terbentuknya ikatan yang baru itu di mana. Nah, ini di sini ditunjukkan dengan garis putus-putus warna merah ya. Di sini bisa terlihat sebenarnya kan pembentukan ikatan itu terjadi pada C alfa ya. Karena H alfanya kan yang tadi diambil, maka di situ di C alfa akan terbentuk ikatan baru antara C alfa dengan C karbonil yang lain. Di mana C karbonilnya kemudian dalam produk dia berubah menjadi gugusan OH dengan menambahkan air, ya kan? Nah, jadi di situ pemutusan ikatan atau pembentukan ikatan yang baru. Nah, sehingga kalau mau di flashback, di analisis ke belakang, sebenarnya ini berasal dari bahan dasar apa sih? Nah, jadi nanti kita bisa tahu. Oh, ini dibuat dari bahan dasar propanal ya. Kalau kita lihat ada gugus fungsi aldehid, ya itu berarti dari bahan dasar aldehid. Gitu ya. Sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ya. Bu, saya mau izin bertanya. Iya. Berarti untuk reaksi kondensasi itu memerlukan H2O ya, Bu ya? Setelah basa kuat. Iya, yang pertama basa kuat dulu. Jelas ya, basa kuat karena fungsinya nanti mau ngambil hidrogen alfa. Nah, nanti di akhir baru ditambahkan air. Kalau tidak ada basa ya nggak akan terjadi apa-apa di situ. Ya sudah, tetap senyawa aldehid dan keton aja. Ya. Baik, Bu. Bu, untuk pertanyaan kedua, ini reaksi kondensasi ini berlaku hanya untuk penggabungan aldehid dengan aldehid dan keton dengan keton, atau aldehid juga bisa dengan keton, Bu? Bisa semuanya. Ya, maka nanti akan mungkin di materi berikutnya ada yang dikenal dengan istilah kondensasi aldol silang. Nah, kalau udah ada kata silang ini berarti bisa gabung-gabung, campur-campur. Ya, jadi untuk kondensasi aldol biasa itu bisa terjadi pada aldehid atau keton dengan jenis yang sama ya. Aldehidnya sama, ketonnya sama gitu ya. Namun kalau nanti dimungkinkan untuk dibedakan, itu bisa saja nanti disebut aldol silang ya. Sebenarnya ini kan mau membentuk produk itu tergantung pada kita sebagai peneliti gitu loh. Kita tuh mau membuat produk apa. Nah, kalau kita pengen produknya jadi satu tapi jumlahnya banyak, nah ini jangan pilih kondensasi yang menghasilkan banyak produk campuran. Itu tentu nanti akan sulit untuk dapatkan hasil yang banyak dan hanya satu gitu ya. Nanti ada tekniknya di mana kalau kita ingin produk yang banyak dan tidak usah campur-campur, maka kita pakai kondensasi aldol silang, namun kita batasi misalnya hanya satu saja senyawa atau reagen yang bisa diambil H alfanya gitu. Reagen yang lain, aldehid atau keton yang lain dibuat nggak ada H alfanya, sehingga basa tuh jelas nyerangnya kemana gitu, nggak kemana-mana gitu ya. Kalau dikasih pilihan yang banyak kan basa bebas pilih H alfa dari siapapun. Nah, ini tentu akan memungkinkan diperoleh banyak produk. Jadinya nanti campuran, sulit misahinnya. Nah, jadi kalau kita ingin dapat produk yang banyak, tidak terlalu campur-campur ya, produk tunggal bahkan, nah itu nanti kita pilih aldol silang, namun yang punya H alfa hanya satu senyawanya. Itu ya, nanti pakai teknik-teknik seperti itu.
Ini secara teori Anda pahami dulu bahwa kemungkinan-kemungkinan itu bisa terjadi. Itu saya lanjutkan ya. Iya, Bu. Nah, begitu juga ini ya. Jadi kalau kita analisis kembali ke tadi, dianalisis bahwa ini sebenarnya berasal dari bahan dasar apa. Nah, maka kita analisis di pembentukan ikatan baru itu ada di mana. Tadi sudah saya sampaikan, ikatan baru itu terbentuk pada C alfa dengan C karbonil dari aldehid atau keton yang lain. Di mana C karbonilnya dari keton yang kedua atau aldehid yang kedua itu dia akan berubah menjadi OH ya dengan adanya air. Nah, jadi di situ di garis putus-putus merah ini terbentuknya ikatan yang baru. Nah, maka kita bisa memprediksi ini awalnya berasal dari bahan dasar X gitu misalnya. Ini saya lewati dulu yang dehidrasi ya, saya lanjutkan ke aldol silang tadi ya. Dehidrasi nanti dulu. Nah, ini kondensasi aldol silang, ini yang seperti ditanyakan teman Anda. Nah, itu terjadi kapan ya? Itu bisa kita lakukan untuk dua aldehid yang berbeda ya, atau dua aldehid keton yang berbeda. Nah, ini misalnya contohnya nih etanal dengan propanal gitu ya. Nah, kalau aldehidnya berbeda seperti ini, kemudian keduanya juga punya H alfa, nah maka kan bebas saja ini, bebas mau ngambil H alfa yang mana. Nanti misalnya ngambil H alfa dari yang etanal, misalnya yang warna merah ya. Nah, kemudian kan dia berkondensasi, dia yang kalau hidrogennya yang diambil di etanal ini, maka nolatnya kan yang etanal. Nah, ini menyerang ke aldehid yang propanal. Gitu ya. Tapi sebaliknya, itu bisa terjadi di aldehid yang diambil, hidrogen yang diambil yang di propanal. Jadi kalau yang di propanal kan berarti menyerang ke C karbonil etanal dan seterusnya, silang-silang gitu. Dan bisa juga ada kemungkinan dia akan, kan istilahnya gini ya, dalam reaksi kimia itu simbol dua molekul aldehid kan bukan berarti cuma dua, jangan Anda bayangkan satuan gitu ya. Ini kan semua dengan jumlah mol misalnya. Nah, 1 mol aja ada berapa molekul-molekul ya, 6 kali 10 pangkat min 23. Jadi ini kita bicara yang mikroskopis. Artinya banyak sekali molekul-molekul aldehid, etanal dan propanal misalnya yang terdapat dalam reaksi itu. Sehingga dia juga bisa berkondensasi dengan dirinya sendiri. Kan tidak hanya satu tuh molekulnya. Jadi dari molekul etanal nolatnya nyerang ke molekul etanal yang lain dan seterusnya, campur aduk. Nah, sehingga sangat banyak kemungkinan campuran yang terjadi. Nah, ini dengan molekul etanalnya sendiri, dengan molekul propanalnya sendiri, kemudian saling silang. Tuh, ruwet ya, ruwet. Jadi kalau ingin dapat produk yang banyak, kemudian tidak bercampur-campur, ya jangan pakai reagen yang dua-duanya punya H alfa, ruwet itu nanti. Itu paling mungkin adalah pakai aldehidnya sama, jadi kan kemungkinannya campurannya tidak ada. Nah, atau ya kita atur salah satu saja yang punya H alfa. Nah, itu akan sangat mungkin diperoleh produk dalam jumlah yang besar. Misalnya contohnya ini ya.
ini benzaldehid. Jadi ada cincin benzen di sini. Nah, di sini kan sudah tidak punya hidrogen alfa karena C alfanya hidrogen lagi. Nah, aman ini. Ya, jadi sehingga kalau ada basa nggak akan ngambil hidrogen, nggak mungkin ngambil karena nggak ada. Nah, sehingga yang diambil tentu hidrogen dari reagen yang satunya. Nah, ini pakai keton ini. Nah, ada hidrogen alfanya, otomatis ini yang diambil di sini. Sehingga nanti nolat yang terbentuk cuma satu dan dia jelas nyerang kemana. Benzaldehid sini ya. Jadi akan diperoleh produk, nah ini 78% kan lumayan banyak. Gitu ya, jadi artinya kalau kita mau dapat produk yang banyak ya kita pakai reagen yang itu tidak banyak menghasilkan nolat campur-campur. Gitu ya. Jadi yang disebut aldol silang, satu bisa aldehidnya itu berbeda atau ketonnya berbeda. Yang kedua itu salah satu saja yang memiliki H alfa ya. Nah, itu sudah bisa disebut aldol silang. Nah, ini saya kira pembahasan kita terkait reaksi kondensasi ya. Bentar saya lihat ada latihan, nanti kita beri latihan, ini masih teori-teori. Untuk lebih jelas memang perlu latihan ya. Insya Allah minggu depan ketika tatap muka kita isi dengan latihan. Nah, sedikit saya tambahkan untuk ini ya, dehidrasi ya. Sebenarnya ini di praktikum sudah dipraktekkan ini bagaimana membuat senyawa aldol, salah satunya adalah kalkon. Senyawa kalkon itu dihasilkan dari reaksi kondensasi ya. Itu sudah pernah Anda lakukan. Nah, produk aldol yang tadi disampaikan bahwa berupa senyawa aldehid atau keton yang memiliki gugus hidroksi, gugus OH ya di posisi beta. Nah, ini sebenarnya bisa berlanjut membentuk produk lain. Ya. Dengan apa? Dengan cara apa? Dengan cara kita tambahi asam. Bisa asam, bisa basa. Yang intinya adalah untuk menarik air, dilepasin airnya, sehingga disebut reaksi dehidrasi, pelepasan air dari produk aldol. Sebenarnya produknya udah jadi, sudah ada ya. Nah, kemudian air tadi kan menghasilkan, tadi kan memang ada air ya, misalnya ada air, kita tambahkan air ya, untuk bisa menghasilkan OH gitu. Ada air H2O. Nah, ini airnya diambil lagi, dihilangin gitu. Jadi bebas air. Dengan cara apa? Dengan ditambah asam atau basa. Sehingga airnya gugus OH ini nanti lepas. OH dengan apa? Dengan hidrogen alfa, kan ada lagi nih hidrogen alfanya. Nah, lepas yang warnanya birunya OH dengan H. Jadi air sehingga terbentuk rangkap. Nah, rangkap di posisi alfa beta. Nah, ini produk akhirnya ya, produk akhir dari reaksi kondensasi. Ini kita sebut senyawanya kelompok non. Sebenarnya kan keton ini ya, jadinya kan karena sudah nggak ada OH-nya, jadinya senyawanya golongan keton, tapi karena ada ikatan rangkap alkena, jadinya diganti enon. Ini disebut reaksi dehidrasi ya. Bisa menggunakan katalis asam atau basa. Sebenarnya intinya sama. Untuk melepaskan OH itu, air itu dilepas. Kalau dipakai katalis basa, nah OH- misalnya ya. Nah, tentu OH- ngambil H+, H alfa yang diambil. Ya kan? Pasti ngambil OH-, ngambil H+.
Tapi kalau pakai H+, nah nempelnya tentu di OH gitu. Sebenarnya sama aja. Sehingga kalau nanti diminta untuk menuliskan produk reaksi kondensasi aldol, maka kita seyogyanya ya sampai akhir ya, yaitu sampai terbentuknya anon dehidrasi. Nanti kalau latihan mungkin insya Allah lebih paham. Nah ini kalkon ini seperti yang sudah pernah kita cobakan ya. Kalkon, coba kalau di analisis ya ini produk kalkon. Ini sebenarnya dari bahan dasar apa? Ini bisa nggak ini analisis tadi yang seperti saya gimana melihat pembentukan ikatan baru itu ada di mana? Kira-kira di mana nih? Di antara C alfa dengan C yang mengikat OH ya di sini. Jadi bahan dasarnya apa itu kalau kalkon ini? Nih. Keton bukan, Bu? Kayak keton jenisnya apa? Kalau kelompok senyawa iya keton dan apa? Keton dan aldehid ya. Aldehidnya apa ini? Ini nih, putus di sini. Apa jenis aldehidnya namanya? Ini ada cincin benzen. Benzaldehid bukan, Bu? Benzaldehid ya. Benzaldehid ini aldehidnya, kemudian ketonnya apa? Kalau nyebut nama keton kan gampang banget lah, tinggal nyebut alkil keton gitu. Apa ketonnya? Ini kan nolatnya di sini nih. Ini jadinya apa ini? Metil, fenil, keton atau yang dikenal dengan nama apa? Ada yang ingat? Asetofenon ya. Ya, banyak latihan lagi ya. Saya kira itu untuk teori reaksi kondensasi aldol ya. Kita baru membahas materi aldehid dan keton ketika itu mengalami kondensasi. Nah, silakan Anda mencoba. Anda bisa sebenarnya cara mencoba latihan gimana sih Bu? Ini aja dari yang ada di slide ini Anda coba. Jangan lihat produknya, misalnya ini. Tak coba ini. Etanol, coba digabungkan. Nggak usah lihat produk. Anda buat sendiri mekanisme. Nah, kalau udah selesai baru cocokkan. Sama nggak? Oh, sama. Coba lagi. Jangan lihat produknya. Jadi kalau kita belajar tuh kita lihat, oh ya gitu. Seolah-olah kita paham atau mengerti. Gitu. Tapi kalau nyoba belum tentu. Ya. Jadi jangan lihat produk. Walaupun sudah ada ini untuk ini acuan, benar nggak nanti jawaban kita. Kita coba sendiri. Ini kan banyak nih contoh-contoh sebelum ke latihan soal beneran yang nggak ada jawabannya. Nah justru kalau ada jawabannya tuh enak. Bisa untuk panduan bener nggak jawaban kita, sudah betul nggak cara kita, itu menunjukkan tingkat pemahaman kita. Saya kira begitu ya cara berlatih, cara untuk menganalisis atau meninjau sejauh mana pemahaman kita. Nanti minggu depan baru kita latihan yang benar-benar nggak ada jawabannya. Itu kan ada beberapa contoh-contoh di slide, itu bisa dicoba ya. Kalau dehidrasi juga sama, ketika dehidrasi ini coba kalau dihilangkan airnya jadinya produk
alkennya seperti apa, nolnya gitu ya, untuk cross check sudah betul belum cara kita. Saya kira itu. Oh iya, untuk Faras, ayo gimana nih penelitiannya? Sampai mana proposalnya ya? Karena Anda udah ngambil mata kuliah riset loh ya. Riset tuh nanti saya bertanggung jawab ngisi nilai nih kalau nanti belum bisa maksimal. Tentu eman-eman ya kan, 4 SKS ya. Itu kan nggak sekedar ini Mbak, nggak sekedar diambil ya riset 4 SKS, tentu ada konsekuensinya. Harusnya kalau tatap muka tuh Anda udah 2 kali seminggu tuh. Ya, segera Mbak. Maaf Bu, mau nanya Ibu. Kalau untuk sempro itu teman saya kan kalau misalnya ada yang ngulang tuh nggak bisa sempro ya Bu. Ngulang apa maksudnya? Misalnya kan ada mata kuliah yang saya ulangi, itu berarti belum bisa sempro ya. Anda dapat info dari mana? Soalnya ada teman saya satu. Syarat sempro itu saya kurang paham terkait administrasi ya, tetapi tidak berarti kalau ngulang nggak bisa sempro itu nggak mungkin syarat SKS ya. Artinya setelah sekian SKS baru bisa sempro atau bagaimana, saya kurang paham. Mungkin iya. Tapi kalau terus dia ngulang terus nggak bisa sempro, kata siapa? Ya, selama dia sudah memenuhi syarat tentu saja boleh. Kecuali kalau masih semester 2 terus mau sempro ya, jelas nggak bisa karena SKS-nya belum memenuhi. Tapi kalau Anda udah semester berapa ini pasti sudah terpenuhi SKS-nya. Adapun mengulang itu urusan berbeda. Gitu, Mbak. Ya. Baik, Bu. Saya kira itu ya, jadi jangan jangan kita terpengaruh pada informasi-informasi yang belum jelas ya. Jika kita pengen kejelasan, saya kira bisa menemui pengelola prodi yang itu setiap saat saya kira pada jam kerja bisa dihubungi ya. Jadi jangan katanya. Lebih baik langsung pada sumbernya. Gitu ya Mbak ya. Baik, mahasiswa sekalian, saya kira cukup untuk teorinya. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan dengan berlatih reaksi kondensasi. Itu ya. Terima kasih atas kehadirannya, perhatiannya. Untuk yang tidak hadir ya sudah, biarkan saja. Semua dikembalikan pada pribadi masing-masing. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.